Jadi 600.000 kita ya itu dikonvert ke USDT itu sekitar 36,55 USDT ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di platform Bitget lewat Bank Mandiri ya guys ya. Nah, jadi sebelum praktek ya, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki di akun Bitget saya ya guys ya. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di akun Bitget dan untuk melihat saldo yang saya miliki, kita bisa langsung klik aja di bagian menu aset. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu untuk aset saya ya. Di sini kalau kita klik di bagian menu spot ya, saya punya sekitar 436 USDT ya, dan kalau kita klik di bagian menu future ya, di sini saya juga punya sekitar 12 USDT. Lalu di bagian menu earn ya, di sini saya tidak ada aset yang saya stakingkan ya, dan nantinya ya kalau misalnya kita deposit, nah maka nanti saldonya itu akan masuk ke bagian menu OTC ini guys ya. Jadi nanti setelah kita deposit, saldonya itu akan langsung masuk ke sini. Oke, jadi itu ya beberapa aset yang saya miliki di Bitget saat ini. Nah, untuk cara depositnya kita bisa langsung klik aja di bagian menu home. Nah, kemudian setelah kita udah diarahkan ke halaman ini, kita bisa langsung klik di bagian menu advance. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang P2P trading. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita bisa men-setting terlebih dahulu metode pembayarannya ya. Karena kita pengen deposit lewat Bank Mandiri. Nah, maka di bagian method ya, kita klik dulu method ini. Kemudian kita pilih Bank Mandiri guys. Oke, jadi kita scroll ke bawah. Nah, ini ya Bank Mandiri udah ketemu, kita klik aja. Lalu kita tinggal klik confirm. Nah, maka di sini itu akan muncul beberapa pedagang P2P ya yang menyediakan layanan mereka ya guys ya. Jadi di sistemnya itu kalau di P2P ini kita nanti itu akan melakukan transfer ya ke rekening mereka ya, salah satunya yang kita pilih nanti. Nah, nanti mereka akan merilis ya ataupun mengirim koin USDT-nya itu ke akun OTC kita tadi ya. Jadi sistemnya itu seperti itu. Nah, jadi ya di sini kita bisa coba langsung lihat salah satunya ya, yang paling atas si Bapak Aing ini. Nah, si Bapak Aing ini dia itu sudah memproses lebih dari 4.000 order ya, lebih tepatnya itu sekitar 4.253 order ya, dengan limit ya minimum kalau kita pengen transaksi sama dia itu adalah Rp3.000 ya, dan maksimumnya itu adalah Rp160.000. Nah, tapi yang jadi masalah adalah di sini untuk tombol buy dia itu tidak ada ya. Jadi di sini tulisannya itu restricted ya, karena memang quantity dia juga cuma 10 USDT guys ya. Jadi sangat terbatas. Nah, jadi otomatis kita bisa lihat yang di bawahnya ya. Yang kedua yaitu ada si Dan Jawa. Nah, Dan Jawa ini ya, dia itu udah memproses kurang lebih 1.786 orderan ya, dan 100% sukses ya, tidak ada kendala. Nah, kursnya dia itu adalah Rp16.418 per 1 USDT guys. Nah, kemudian untuk limitnya ya, kalau kita pengen deposit melalui si Dan Jawa ini ya, itu minimumnya adalah Rp525.000. Nah, otomatis kalau misalnya teman-teman pengen deposit di bawah Rp525.000 itu belum bisa menggunakan Dan Jawa. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian limitnya ya. Kalian tinggal cari aja dulu mana yang limitnya paling kecil ya, kalau memang teman-teman itu pengen deposit di bawah 500 ribuan. Nah, contoh coba kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ada nih ya CST Media P2P. Nah, kalau teman-teman deposit lewat CST Media P2P ini, nah limitnya itu kecil guys ya, cuman Rp100.000. Jadi teman-teman udah bisa deposit melalui si ST Media P2P ini. Oke, jadi seperti itu ya cara melihat berapa sih minimum depositnya ya, tergantung dari si pedagang P2P ini. Si Belang Si Oyen ini juga murah nih ya. Belang Si Oyen ini Rp100.000 juga. Tapi yang membedakan antara pedagang P2P ini adalah di kursnya ya. Kalau si Belang Si Oyen ini kan 16.430. Nah, kalau yang paling atas tadi si Dan Jawa itu 16.418 ya. Jadi perbedaannya itu sekitar Rp12 ya. Jadi semakin ke bawah ini maka semakin mahal guys. Oke, jelas ya.
Jadi ada lebih dan kurangnya lah ya. Nah, di sini saya akan coba deposit sekitar Rp525.000 aja ya, karena saya akan memilih si dan Jawa dan kursnya juga nggak terlalu mahal ya. Nggak kayak si siapa tadi ya, nggak kayak si Belang si Oyen tadi 16.430. Oke, jadi saya akan pilih si dan Jawa. Nah, kita tinggal klik aja buy ya di sini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kita depositkan ya. Di sini kan 525.000 minimalnya ya. Nah, kita masukin aja misalnya 600 ribuan ya. Kemudian untuk bank transfernya kita klik dulu ya. Kemudian kita pilih Bank Mandiri. Nah, selanjutnya kita tinggal klik buy USDT with no fees. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini, kita tinggal klik next. Nah, selanjutnya ya akan langsung muncul nomor rekeningnya ya. Di sini itu atas nama Fadlan Fadilah, payment methodenya itu adalah Mandiri. Nah, kita tinggal salin aja nomor rekeningnya. Lalu kita bisa langsung buka mobile banking Mandiri kita. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di mobile banking Mandiri. Kemudian kita bisa langsung klik aja transfer rupiah. Selanjutnya kita tinggal klik transfer ke penerima baru. Kemudian kita tinggal paste nomor rekening si Fadlan Fadilah tadi ke bagian sini ya. Oke, kita tempel. Kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Kemudian kita tinggal klik lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin nominalnya ya. Jadi pastikan nominalnya itu adalah Rp600.000 sesuai dengan yang tertulis di sini guys. Oke, saya masukin dulu ya Rp600.000. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Kemudian kita klik lanjut transfer. Lalu masukkan PIN dari mobile banking Mandiri kalian. Nah, oke, maka transfer berhasil ya. Dan untuk resinya ini jangan lupa kalian screenshot ya, ataupun kalian simpan. Nah, selanjutnya kita kembali ke akun Bitget-nya. Kemudian kita tinggal klik di bagian menu paid. Nah, kemudian kita klik di bagian I have transfer 600 IDR to the above account ya. Ini ya. Kalau udah kita klik confirm. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja ya si Fadlan Fadilah ini itu merilis koin USDT-nya itu ke alamat wallet kita ya, ataupun ke akun OTC kita guys. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja di sini. Diberikan waktu itu kurang lebih 1 menit ya sama Bitget untuk si Fadlan Fadilah ini itu merilis koinnya ke akun OTC kita. Nah, oke, jadi tadi untuk proses deposit kita itu agak sedikit bermasalah ya, karena si pedagang P2P-nya itu tadi kan diberikan waktu 1 menit ya, 1 menit sama si Bitget-nya. Nah, selama 1 menit itu si pedagang P2P-nya itu belum merilis koin USDT kita. Nah, akhirnya saya tunggu lagi tuh ya, ada waktu 7 menit sampai kita itu appeal ya. Appeal itu mengajukan bandingan ya, mengajukan bandingan bahwasannya kita itu sudah transfer. Nah, jadi saya tunggu selama 7 menit ya, dan si pedagang P2P-nya itu tetap belum transfer ya. Saya sendiri nggak tahu kenapa alasan dia belum transfer ya, mungkin dia masih tidur ya, ataupun mungkin dia sedang tidak di tempat dan sebagainya, kita nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Nah, akhirnya setelah 7 menit berlalu ya, di situ di bagian bawah kiri itu nanti akan muncul tulisan appeal. Nah, appeal itu kayak mengajukan perbandingan ya. Nah, saya kliklah appeal tersebut. Nah, akhirnya saya masukin bukti pembayaran saya ya, bukti deposit saya, bukti 600.000 yang udah saya transfer itu. Nah, begitu udah saya upload ya, sekitar 1 menit kemudian langsung saya diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu ketika kita sudah mengirimkan bukti pembayaran kita kepada customer support dari Bitget-nya, nah maka si customer supportnya ini langsung merilis koin USDT-nya kepada kita guys. Oke, jelas ya. Nah, di sini karena memang si pedagang P2P-nya ini kurang bagus ya. Biasanya kalau misalnya bagus saya langsung kasih positif guys. Nah, tapi kalau kurang bagus seperti ini, nah ini nggak saya klik positif ya. Jadi nggak masalah. Nah, kemudian kita bisa coba kembali ya. Kita klik aja di bagian menu simbol silang ini. Nah, begitu kita udah klik menu simbol silang ya, di sini complete ya, the seller has released coin you have successfully purchased 36,55 USDT. Nah, jadi 600.000 kita ya itu dikonvert ke USDT itu sekitar 36,55 USDT ya. Dan kalau kita kembali lagi ya. Lalu kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita bisa coba klik di bagian menu aset. Nah, setelah kita udah kembali ke bagian menu aset, nah seperti yang saya bilang tadi ya, biasanya setelah kita deposit, saldonya itu bisa kita lihat di bagian menu OTC. Nah, ini ya.
Nah, begitu kita klik menu OTC, nah teman-teman bisa lihat ya, udah ada saldo masuk sesuai dengan yang kita lihat tadi ya, 36,55 USDT ya. Jadi 600.000 itu dikonvert menjadi 36 USDT ini. Nah, selanjutnya kalau saldonya udah masuk ke OTC kalian ya, kalian udah bisa menggunakan saldo ini ya. Apakah kalian ingin trading spot ya, ataupun ingin staking ya, ataupun ingin trading future, ataupun copy trading ya, dan sebagainya, teman-teman udah bisa gunakan ya. Sebagai contoh, misal teman-teman pengen trading future nih ya di Bitget. Nah, kalian harus transfer dulu saldo ini ke menu future ini guys. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman klik aja di bagian menu transfer. Kemudian from-nya ini kalian pilih OTC account ya. Kemudian untuk to-nya ini kalian pilih future ya. Kita klik dulu spot-nya ini, kemudian kita pilih USDT and future. Nah, selanjutnya amount-nya kita akan kirim semuanya ya. Kita pilih aja all. Nah, 36,55 kita kirim semuanya. Kalau udah kita klik confirm. Lalu kita klik confirm lagi. Nah, oke. Kemudian kita tinggal kembali ya. Nah, di bagian market OTC kita ini saldonya udah 0 guys ya. Dan kalau kita klik di bagian menu future ya. Nah, di sini saldo kita udah bertambah. Yang awalnya tadi sekitar 12 USDT, sekarang sudah menjadi 48 USDT. Nah, kalau saldonya udah masuk di sini, ya udah teman-teman udah bisa langsung trading future di platform Bitget ini. Oke. Udah jelas ya guys ya, itu dia video ya bagaimana cara deposit di Bitget ya lewat Bank Mandiri. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.